Dahulu kala, di sebuah tanah subur di Papua, hiduplah sepasang suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Meski bertahun-tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran buah hati, mereka tak pernah lelah memanjatkan doa kepada Tuhan, siang dan malam, dengan harapan besar di hati. Suatu hari, pasangan itu memutuskan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, bersiap menghadapi musim hujan yang segera datang. Mereka tahu, ketika hujan tiba, kayu di hutan akan basah dan tidak bisa lagi digunakan. Namun, meski sudah bekerja keras sepanjang hari, kayu yang mereka kumpulkan sangat sedikit. Dengan lelah yang mendera, keduanya akhirnya beristirahat di tepi sungai Waikio, sebuah sungai yang dikenal akan keindahannya. Saat sedang melepas lelah, pandangan sang suami tertuju pada sebuah lubang besar di seberang sungai. Penasaran, ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Betapa terkejutnya ia saat menemukan 6 butir telur besar di dalam lubang tersebut. Ia segera memanggil istrinya, yang sama kagetnya melihat penemuan itu. Setelah berdiskusi, mereka sepakat membawa pulang telur-telur itu, berpikir bahwa mungkin telur tersebut bisa menjadi cadangan makanan di masa mendatang. Namun keajaiban terjadi keesokan harinya. Saat sang istri hendak memecahkan salah satu telur untuk dimasak, telur-telur itu justru menetas, bukan menjadi anak unggas, melainkan bayi manusia. Dari 6 butir telur, 4 menetas menjadi anak laki-laki, 1 menjadi anak perempuan, dan 1 lagi mengeras menjadi batu. Bayi-bayi itu terbungkus kain putih bercahaya, seolah menunjukkan asal-usul mereka yang ilahi. Pasangan suami istri itu merasa doa mereka akhirnya terjawab oleh Tuhan. Mereka pun bersumpah akan merawat dan membesarkan kelima anak ini dengan sepenuh hati. Anak-anak laki-laki itu diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad, sementara anak perempuan mereka diberi nama Pintoli. Waktu berlalu, kelima anak tumbuh menjadi pribadi yang rajin, bijaksana, dan penuh kasih. Mereka tak hanya membantu orang tua mengelola ladang yang kini berkembang pesat, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat sekitar. Nama War, Betani, Dohar, Muhammad, dan Pintoli mulai dikenal karena kebaikan hati serta dedikasi mereka terhadap keluarga dan desa. Namun, kebahagiaan keluarga ini sempat terusik ketika Pintoli jatuh hati pada seorang pemuda yang tidak mendapat restu keluarganya. Meski ayahnya sudah mempersiapkan hadiah istimewa untuknya, Pintoli memilih untuk mengikuti kata hatinya. Ia meninggalkan keluarganya, berlayar dengan cangkang kerang besar menuju Pulau Numfor bersama pemuda pilihannya. Keputusan Pintoli meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarganya. Namun saudara-saudaranya tetap menjaga nama baik keluarga dengan mematuhi nasihat orang tua mereka. Tahun demi tahun berlalu, sang ayah semakin renta. Di penghujung hidupnya, ia memanggil keempat anak laki-lakinya untuk memberikan warisan terakhirnya. Kepada War, ia menyerahkan Pulau Waigio kepada Betani, Pulau Salawati kepada Dohar, Pulau Lilinta, dan kepada Muhammad, Pulau Waiga. Ia berpesan agar mereka menjaga pulau-pulau ini beserta isinya dengan penuh tanggung jawab. Keempat anak tersebut memegang amanat ayah mereka dengan baik. Pulau-pulau itu berkembang menjadi wilayah yang makmur, dihuni oleh masyarakat yang hidup sejahtera. Keempat anak ini, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana, akhirnya dijuluki Raja Empat Raja yang memimpin gugusan pulau subur dan damai. Sementara itu, telur yang mengeras menjadi batu tetap dirawat oleh masyarakat hingga kini. Batu tersebut, yang dikenal dengan nama Batu Telur Raja, dianggap sakral dan hanya dapat dilihat setahun sekali saat upacara khusus. Dengan penjagaan ketat oleh keturunan raja, Batu Kapatnai menjadi simbol kebesaran sejarah Raja Ampat, mengingatkan kita akan asal-usulnya yang penuh keajaiban. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.